Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Devin Hernando di Asik Jalan-Jalan. Untuk beberapa menit ke depan saya akan menemani Anda semua memberikan berita terakurat dan terpercaya tentang pariwisata. Bersama saya Devin Hernando, Asik Jalan-Jalan, tempatnya wisatawan untuk melihat berita. Berita pertama datang dari Indonesia. Banyak rumor mengatakan bahwa Candi Borobudur akan dinaiki harganya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menegaskan pemerintah tidak akan melakukan komersialisasi atas Candi Borobudur. Hal ini diungkapkan terkait wawancara harga tiket naik Candi Borobudur seharga 750.000 yang belum lama ini ramai dibicarakan. Jadi, itu belum 100% asli apa adanya. Kemudian, masuk ke Amerika Serikat kini tak perlu menyertakan hasil tes negatif COVID-19, termasuk juga bagi para pelancong asing. Aturan ini telah berlaku sejak pukul 12.01 pagi waktu setempat pada tanggal 12 Juni 2022. Pencabutan syarat tes COVID-19 ini diterapkan setelah aturan tersebut berlaku selama lebih dari 1 tahun. Keputusan diambil setelah adanya berbagai permintaan dari industri perjalanan termasuk sejumlah maskapai yang terus menerus mendesak pemerintah US untuk mencabut syarat tes COVID-19. Jadi untuk para wisatawan atau para traveler yang ingin pergi ke Amerika Serikat tidak perlu lagi menggunakan tes COVID-19. Baiklah, tadi adalah beberapa berita yang dapat saya sampaikan yang semoga dapat membantu pemirsa semua untuk selalu tahu update tentang pariwisata. Kemudian kita akan memasuki segmen tanya kepada ahlinya. Hari ini saya mengundang tamu saya yang bernama Ferdian Cavelo. Dia adalah seorang agent travel yang sangat baik di bidangnya. Mari kita sambut Kakak Ferdian Cavelo. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Devin Hernando. Dan sekarang saya tidak sendiri, saya bersama Ferdian Cavelo. Kakak ini adalah salah satu travel agency yang sudah berkarir lama di dunia pariwisata. Benar begitu, Kak? Ya, kurang lebih dulu sih sempat kerja, cuman kan kemarin karena COVID ya, jadinya saya dirumahkan dulu lah. Ini baru masuk lagi setelah Januari kemarin, karena kan COVID sudah mulai membaik nih, Evin. Gimana rasanya keluh kesahnya waktu COVID kemarin, Kak? Gimana dunia Kalau pariwisataan? kesannya begini Kak, dulu kita kerjanya handle tamu itu dengan senang hati, ya kan, orang mau jalan-jalan kita membahagiakan orang lah, istilahnya gitu kan. Kalau sekarang yang kemarin pas COVID itu kita membuat orang sedih juga karena mereka tidak jadi berangkat, kerjaan kita nambah yaitu refund. Karena refund itu nggak segampang yang dikira Pak, gitu. Betul sekali. Jadi ya keluh kesahnya Iya. mungkin jadi kerja dari rumah, nggak bisa bertatapan langsung dengan Iya, tamu. Terus betul. Pertama itu. Tapi untuk sekarang gimana? Kalau untuk Perkembangan pariwisatanya? Kalau untuk sekarang sih gini ya Pak, apalagi kemarin waktu itu sih sempat yang karantina 5 hari, 3 hari, ya kan. Itu sih saya semakin prospek maju ya, karena ya pertama sekarang Indonesia kemarin Pak Jokowi Dodo itu kan udah ngomong ya, udah tidak perlu PCR lagi untuk balik ke Indonesia. Nah, orang tuh sebenarnya aware di situ Pak. Karena kalau misalkan PCR dari luar negeri, karena kan di luar negeri itu kan orangnya asing pertama, kita nggak tahu mereka sistemnya sanitizernya gimana, ya kan, disinfektannya gimana. Jadi kita pulang tuh awareness tuh kita negatif dan kita harus karantina Pak. Karena kalau sekalinya kita karantina itu 14 hari kan, itu kan lumayan memakan waktu. Pertama kita ada keluarga yang di Indonesia,
Sekarang juga untungnya sih udah nggak PCR, jadi orang-orang udah pada berani gitu. Terus juga ada juga yang medical check up, misalkan di Singapura, Kuala Lumpur, Penang. Mereka kan kayak pengobatannya terhenti gitu selama 2 tahun kemarin karena COVID. Karena kan mereka harus beruntun lah ya istilahnya gitu kan. Betul, betul. Uh, bulan ini balik lagi ke dokter. Kayak kemarin sempat ada tamu saya tuh, dia ke Singapura, satu tiketnya itu mahal karena gara-gara ya banyak yang ke Singapura. Pertama jalan-jalan, kedua untuk medical check up, ketiga ada juga yang punya apartemen ke properti lah istilahnya di Singapura untuk investasi ya kan. Betul. Mereka tuh pergi ke sana karena urgent gitu, medical check up-nya udah ketunda 2 tahun. Kalau ya kan kesehatan nomor satu ya Pak, ya kan, Betul. nyawa itu kan tidak bisa dibeli. Pertama kan gitu, mereka tuh mikirnya gitu. Tiketnya aja kemarin udah ada yang beli itu harga sehari 15 juta jadi gitu, karena ya medical check up gitu Pak. Oke. Ngomongin jalan-jalan nih Kak. Eh, Mm-mm. untuk sekarang di tahun ini bagaimana? Apakah udah negara-negara yang dulunya sebelum COVID yang sering didatangi masih sering didatangi juga di tahun ini? Apa udah ada perubahan gitu dari Untuk travel agensi Kakak sendiri? sekarang, untuk sekarang sih gini ya Pak. Banyak sih yang kayak dulu-dulu tuh kayak Eropa, Turki, Korea, Jepang itu kan baru buka. Pasti sih kalau menurut saya prospek ke depannya pasti akan ramai lagi. Ini juga membangun pariwisata Indonesia gitu kan, supaya kita makin maju lagi karena kita udah bisa keluar, masa orang luar negeri tidak bisa ke Indonesia. Contohnya seperti Bali, Lombok, ya kan, Raja Ampat gitu sih Pak. Jadi udah kembali normal lagi lah ya hitungannya. Iya, udah lumayan normal sih Pak. Ya kan, karena Dan ya seperti yang tadi saya bilang karena PCR itu udah nggak perlu gitu oh loh. iya, jadi itu salah satu eh, kunci lah yang ngebantu pariwisata. Oke, Betul Pak, itu kuncinya sih, kunci dari pariwisata Indonesia itu yang pertama ya tes-tesan tersebut gitu. oh itu menjadi Dan salah satu juga penghambat juga visa. lah ya. Betul. Oke, oke, oke. Jadi, tapi untuk di Indonesia sendiri udah mulai rame nih Pak, yang datang buat jalan-jalan gitu ke Golden Rama untuk cari-cari tempat wisata gitu di Golden Ramanya langsung. Ada nggak Oh, sih Kak? rame Pak. Pertama Bali aja sekarang tiketnya udah mahal sekali Pak. Misalkan kita mau beli buat minggu depan aja itu udah penuhnya, benar-benar penuh. Apalagi sebentar Oh, lagi kita ada liburan sekolah. Ini iya. perdana loh Pak, liburan sekolah. Kemarin lebaran itu masih tes-tesan untuk pulang. Oh iya. Sekarang pas liburan sekolah, anak-anak pada libur, orang tua mereka juga libur kerja ya kan, untuk mengambil cuti kan bisa. Jadi mereka Nah, pergi untuk Bali, Lombok, Raja Ampat, semuanya jalan sih Pak. betul, betul. Oh, jadi lebih banyak yang ke Bali ya sekarang ya, untuk di Iya, Indonesia ya. betul. Oke, 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 oke. Untuk dari kakak sendiri, kakak bekerja di bagian mana sih kalau saya boleh tahu? Dan tugas kakak Kalau tuh saya, apa? kalau saya itu kerjanya tuh di bagian namanya travel consultant. Eh, untuk travel itu banyak, travel consultant, ticketing, document division, hotel division, tour division, insentif, GRV, grup ticketing, banyak Pak. Cuman saya itu travel consultant, itu ya saya misalkan orang mau keluar negeri atau misalkan orang datang mau tour yang domestik, cari tiket, hotel, itu semua yang saya handle gitu. Makanya mereka konsultasinya dengan saya. Saya misalkan ada visa itu kan saya nggak bisa sendiri ya, saya harus oper lagi karena kan ada bagian yang benar-benar ditugaskan untuk dokumen. Nah, ya saya oper lagi ke mereka, tapi ya mereka konsultasi dengan saya yang menerima gitu, dokumennya saya yang filter gitu, saya yang istilahnya jembatan untuk mereka lah gitu. Baik, baik, baik. Oh, jadi ya seperti jembatan lah. Jadi orang yang nggak tahu apa-apa, dia pengen liburan itu mesti mencari kakak. Betul, betul. Oke, Tiket seperti ke itu. misalkan kemana gitu. Nah, untuk kan pada para penonton ini kan pada pengen tahu nih, tahun ini asiknya jalan-jalan kemana gitu atau emang ada promo-promo apa untuk dari Golden Rama sendiri ada promo apa gitu nggak Kak? Yang Kalau paketan gitu? sekarang sih
paketan ya. Kalau misalkan luar negeri seperti Turki ya. Turki itu lagi free visa pertama, gak usah ribet ngumpulin dokumen. Ya kan, Oke. Turki apalagi kemarin yang di ini Pak, sinetron layangan putus. Oh Nah, iya, itu udah mulai iya rame. itu hits Nah, banget it's sih. not my dream, Ya ya it's betul her betul dream. betul betul. Begitulah Pak, begitu Pak. Jadi udah pada mau naik tuh ke sana ya untuk naik balon udara gitu. Cuman ya balon udaranya bagus memang, apalagi nanti ada tulip, lavender, banyak juga atraksi-atraksi di sana Pak gitu, nggak hanya itu gitu loh. Terus kita ke bangunan-bangunan kuno yang pas Romawi atau di masjid-masjid toleransi lah istilahnya kita gitu Pak, banyak juga. Untuk kisaran harganya bisa dikasih range gitu biar para penonton tahu nih dia Kalau dia kemarin, mesti nabung dari berapa sampai berapa nih. kalau sekarang untuk kisaran harga itu sempat kemarin bulan April Mei itu harga 9 juta. Cuman sekarang karena mungkin udah mulai rame, udah naik lagi nih karena tiketnya sebenarnya susah sih. Terus turnya juga penuh juga kan. Itu udah mulai naik lagi sekitaran 13 sampai 15 Pak. Begitu. Oh, Terus jadi dari belum juga nanti kalian harus mempersiapkan dolar untuk naik balon udara. Kenapa nggak oh, begitu? Karena balon udara itu nggak sembarangan kita bisa langsung naik. Pertama cuaca. Kalau cuaca anginnya kencang itu kan bahaya Pak di atas gitu kan. betul betul. Takutnya jatuh atau gimana ke bawah angin. Jadi ya mereka harus bayarnya on the spot aja gitu. Karena kalau kita input dan di paket, biaya refundnya ribet Pak. Kontekan Oh, lagi gitu-gitu. Jadi mendingan on the spot aja oke gitu. oke oke. Nah, baik Komisa itu sedikit bocoran lah kalian harus menabung berapa untuk pergi ke Turki buat naik kapal kapal apa tadi? Balon Oh, udaranya, balon udara. hot air balloon. Oh iya betul. Betul. Eh, terakhir nih Kak, gimana pesan-pesan Kakak untuk para wisatawan atau para dunia pariwisata lah yang sekarang kan kesannya ada namanya lagi bangkit lagi, sedang berusaha bangun lagi. Untuk dari Kakak sendiri gimana ke depannya dunia pariwisata ini? Kalau sekarang sih udah nggak perlu takut ya untuk keluar negeri atau jalan-jalan. Kalau dulu kan kita takut ya COVID itu kan. Sekarang sih kita udah nggak perlu takut untuk ngeluarin biaya lebih. Pertama juga kalau misalkan amit-amit kena COVID, itu namanya ada insurance Pak. Insurance itu membantu sekali. Walaupun kita ngeluarin uang lebih, tapi itu nanti amit-amit kalau terjadi seperti sakit kah, kecolongan kah, bagasi hilang kah, bagasi rusak, kopernya itu bisa dirimbas gitu. Ya makanya ya saya saranin sih kalau zaman sekarang yang lawan nih untuk COVID ini mendingan ya keluarin duit lebih untuk insurance gitu. Makanya tuh kita tuh pasti include dengan insurance karena kita tidak mau menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kan tiket pesawat itu kalau misalkan kita batal perjalanan itu kan mahal Pak untuk ganti tiketnya ya kan. Itu pasti akan ditambah oleh insurance tersebut gitu loh. Makanya Betul. saya saranin sih udah nggak perlu takut lagi. Yang penting satu asuransi perjalanan gitu. Itu menjamin sekali Pak untuk sekarang ini. Oke deh, terima kasih atas waktunya Kak, udah mau mampir ke sini, ke Asik Jalan-Jalan. Untuk permisa, sekian interview saya dengan Kakak Ferdian selaku travel agent dari Golden Rama. Sekian dan terima kasih. Sekian berita yang dapat saya sampaikan dan informasi yang bisa saya bagikan. Jangan lupa untuk pemirsa selalu nonton Asik Jalan-Jalan, tempat berita teraktual dan terpercaya bagi para traveler dan wisatawan mancanegara. Saya Devin Hernando, pergi mengundur diri. Selamat tinggal, bye-bye.